Pemirsa, dua aksi perampokan terjadi di dua minimarket di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para pelaku mengancam pegawai minimarket dengan senjata api sebelum menggasak uang puluhan juta rupiah. Kamera CCTV merekam aksi perampokan di sebuah minimarket di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang berjumlah 4 orang masuk ke minimarket dengan membawa senjata tajam dan pistol. Dua pelaku menodongkan pistol pada salah satu karyawan dan diminta menunjukkan tempat penyimpanan uang. Mereka pun langsung mengambil paksa uang senilai lebih dari 60 juta rupiah lalu kabur. Aksi perampokan minimarket juga terjadi di Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Jombang. Pelaku menodong dan mengancam pegawai minimarket dengan parang. Pelaku kemudian menggasak uang tunai 4 juta rupiah. Hasil penyelidikan dipastikan pelaku perampokan dua minimarket tersebut adalah kelompok berbeda. Dari Alfamart ada 4 pelaku yang masuk ke Alfamart dan diindikasikan ada 1 pelaku yang standby di mobil yang sudah kami identifikasi. Yang sorenya juga sudah dilakukan penyelidikan. Kini pihak kepolisian telah mengantongi identitas para pelaku dan masih dalam pengejaran. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi ratusan warga korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki yang mengungsi di areal perkebunan Waimuring, Kabupaten Flores Timur, NTT. Ya, antisipasi adanya erupsi lanjutan, kini warga yang belum dievakuasi dilarang dan tidak beraktivitas di radius 7 km dari kaki Gunung Lewatobi laki-laki. Ratusan warga, mulai dari bayi, balita, orang dewasa hingga lansia, dibawa menggunakan mobil milik SAR dan BRIMOB menuju kantor Kecamatan Mulangkitang, Flores Timur, NTT. Menyusul kembali erupsinya Gunung Lewatobi laki-laki dengan tinggi kolam abu, kurang lebih 2.500 meter di atas puncak dari mulut kawah erupsi disertai gemuruh. Sementara letusan terdahsyat terjadi di hari Minggu hingga kolam abu mencapai ketinggian 8.000 meter. Pasca kejadian tersebut, mereka mengungsi ke perkebunan Waimuring karena dinilai cukup aman. Tengah gunung ini tadi malam dia keluar abu dengan batu kerikil. Gitu. Nah, ternyata tadi pagi lagi kami terpaksa harus mengungsi ke luar. Pagi ini kami harus mengungsi ulang lagi. Terjadi erupsi, itu ada sebagian material yang keluar terdampak kepada desa Naukote. Ini merupakan masyarakat desa Naukote yang barusan terjadi erupsi mengeluarkan material seperti apa? Batu-batuan, pasir sehingga masyarakat panik dan keluar mencari daerah yang aman. Aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki masih terus meningkat dan kerap terjadi erupsi status gunung level 4 atau awas. Warga juga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari kaki Gunung Lewatobi laki-laki. Masyarakat di sekitar gunung juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital buron setelah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus judi online. Penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran tempat transaksi para bandar judi online tersebut. Subdit Jatanras Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 4 orang warga sipil. 2 diantaranya kini masuk dalam daftar pencarian orang. Dari keterangan para tersangka, para bandar judi online menyetorkan uang secara tunai. Tersangka akan kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Sebelumnya, polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Salah satunya di kantor satelit Ruko Rose Garden 5 Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online.
Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai lebih dari 8 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat ledakan tabung gas di sebuah pangkalan gas LPG dan agen air isi ulang yang berada di perumahan Tirta Mandala Cilodong, Kota Depok, ludes terbakar. Selain menghanguskan bangunan pangkalan gas tersebut, 4 orang warga mengalami luka bakar akibat dari semburan gas. Warga, ini mobil banyak dikorupsi nih Pak, ngebul. Warga ngeliat ini mobil rosok Pak. Siap. Kita jadi... Kebakaran akibat ledakan tabung gas terjadi di sebuah pangkalan gas LPG dan agen air isi ulang yang berada di perumahan Tirta Mandala Cilodong, Kota Depok. Namun proses pemadaman api terhambat lantaran tidak berfungsinya alat semprot air pada unit mobil dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Tak pelak, petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat kebakaran, 4 orang terluka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara melalui rekaman video, petugas damkar menyampaikan protes kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok atas sejumlah kerusakan dan bobroknya alat milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok hingga menghambat proses pemadaman api. Ada 4 orang luka bakar Pak. Luka bakar, siapa yang tanggung jawab Pak? Ya, Bapak bilang nih, unit ini ya di kejaksaan bilang kemarin sudah dibenerin, di ombudsman ngomong udah dibenerin. Faktanya apa? Warga masyarakat ngelihat. Hingga kini 2 korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar yang diderita. Sementara 2 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, malu melahirkan tanpa suami. Seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur menyembunyikan bayi yang dia lahirkan dalam panci di lemari pakaian. Bayi perempuan itu akhirnya meninggal dunia. Tak kuat menanggung malu lantaran hamil di luar nikah, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur tega membunuh anak yang baru ia lahirkan. Ia pun harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan warga. Peristiwa ini terungkap saat tersangka alami pendarahan dan harus dibawa ke dokter, namun ia tak mengaku melahirkan bayi. Tak percaya dengan pengakuan tersangka, petugas menggeledah rumah dan menemukan sesosok bayi disembunyikan dalam panci di lemari. Dari hasil penyelidikan polisi, bayi mengalami memar dan patah tulang diduga karena dilahirkan paksa oleh sang ibu. Ini pertama kali ditemukan posisinya di dalam lemari, di dalam panci, lemari milik tersangka, dan yang menemukan pertama kali yaitu yang mengangkat panci beserta bayi itu saudari SL itu yang merupakan salah satu keluarga. Bayi malang tersebut diduga kuat hasil hubungan gelap tersangka dengan seorang pria berinisial MR. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gagalkan penyelundupan narkoba dari 3 kurir narkoba jaringan Malaysia. Saat digeledah, pelaku simpan puluhan kilogram sabu-sabu dan pil ekstasi dalam bodi mobil. Inilah detik-detik saat aparat Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 kurir narkoba jaringan Malaysia Riau, Jakarta di sebuah mobil di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saat digeledah ditemukan 61 kg narkotika jenis sabu-sabu dan 35.000 butir pil ekstasi. Untuk mengelabui petugas, barang haram narkoba disimpan pelaku di dalam bodi mobil. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 2 unit minibus yang digunakan para pelaku. Kini para pelaku ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Penyidik masih memeriksa intensif untuk menjerat para pelaku dan bandar narkoba dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 Kamis siang. Rakornas menjadi momen bermanfaat dan strategik karena hampir seluruh pengambil keputusan baik di tingkat pusat dan daerah hadir. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan, Rakornas merupakan momen bermanfaat dan strategis dengan kehadiran hampir seluruh pengambil keputusan, baik di tingkat pusat dan daerah. Rakornas dengan tema implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini dihadiri 5.360 peserta pemerintah daerah, mulai dari gubernur sampai wali kota dan bupati, kepala kejaksaan tinggi dan negeri, unsur Polri dan TNI, serta penyelenggara pemilu. Yang sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat. Sementara dalam arahannya saat Rakornas pemerintah pusat dan daerah yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah melakukan penghematan anggaran. Berikut pernyataan Presiden seperti yang diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur. Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dan beliau pun memerintahkan kepada seluruh aparat TNI, Polri, dan semua untuk solid, untuk bersatu, untuk mengawal semua program-program agar sampai kepada rakyat begitu. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar Kamis petang. Pergantian pengurus didasarkan berbagai pertimbangan, baik aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek kelaziman. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan struktur kepengurusan Partai Golkar masa bakti 2024 hingga 2029 di DPP Partai Golkar. Sebanyak 9 nama menjadi wakil Ketua Umum Golkar, diantaranya Bambang Susatyo, Idrus Marham, Aceh Hasan Syadzili hingga Mutia Hafid. Selain itu, sederet nama menjadi Ketua DPP Golkar, diantaranya Ridwan Kamil hingga Ayrin Rahmidiani. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan dipercayakan pada Agus Gumiwang Kartasasmita. Tidak ada nama Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam kepengurusan Partai Golkar, meski sebelumnya santer disebut sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh-tokoh bangsa. Seluruh putra-putri terbaik yang ada di bangsa ini kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya untuk mengabdikan diri kepada rakyat bangsa dan negara, termasuk Partai Golkar. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Pemirsa, dukungan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini pasangan Ridho mendapat dukungan dari Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi. Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Forkabi menegaskan siap memenangkan pasangan Ridho dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, RK juga diangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan Pengurus DPP Forkabi. Cara emosional, Bang Ridho ini, pasangan Ridho ini lebih tepat untuk kaum Betawi. Dan kami paham betul, Gubernur DKJ harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Itu poinnya. Kenapa kita memilih pasangan Ridho? Dari kebutuhan kaum Betawi, maka Kang Emil dan Pak Suswono lah yang tepat
menjadi pilihan kami. Sudah menyampaikan aspirasi dan beliau sudah memperhatikan aspirasi kami. Insya Allah kita bergerak bersama-sama untuk nanti dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum Betawi. Pasangan Ridwan Kamil Suswono hadir dengan sejumlah program unggulan yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat Jakarta. Di antaranya kredit mesra, kredit tanpa bunga dan agunan, serta gerakan membangun budaya Betawi. Komitmen tentu semua untuk kepentingan masyarakat. Ingin mendirikan lembaga adat dalam bentuk perda, dana abadi, situs-situs gitu ya. Saya tambahi tadi dengan kurikulum berbasis budaya Betawi di sekolah-sekolah. Kemudian ditambahi dengan program arsitektur ya. Hadirnya dukungan-dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menambah kekuatan pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta untuk menang 1 putaran. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Dipo Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidol menerima pengurus DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Sidul diingatkan kembali soal kesejahteraan kaum buruh atau pekerja. Para pengurus DPD KSPSI Jakarta bertemu calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di garasi Warung Sidul, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu. Kedatangan perwakilan para pekerja ini mengingatkan kembali soal kesejahteraan kaum buruh ataupun pekerja, terutama masalah UMP untuk diperhatikan pasangan Pramono Dul jika terpilih nanti. Pada kesempatan itu, Dul menyambut hangat aspirasi para pekerja dan berjanji akan mengembalikan hak-hak para buruh. Ya mungkin mereka juga tahu track record saya selama di Banten. Banten itu kan provinsi industri. Saya sangat karakteristik teman-teman buruh paham saya. Jadi artinya teman-teman cuma mengingatkan dulu Jakarta pernah melakukan ini. Bukan tuntutan, diingatkan kembali. Mudah-mudahan itu bisa kembali. Misalnya seperti kesejahteraan kaum buruh. Rano Karno menambahkan, dari 3 paslon Pilgub Jakarta, hanya paslon nomor urut 3 yang menerima organisasi buruh ini. Dul mengatakan ini menjadi bukti komitmen Pramono dan Dul memperhatikan nasib kaum buruh. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Pilkada serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah. Bakti sosial dan rapat konsolidasi pun digelar untuk meraih simpati masyarakat agar dapat memilih calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo. Sebagai partai pengusung pasangan wali kota dan wakil wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi Dida Sembada, Partai Perindo menggelar pengobatan kesehatan gratis, pemeriksaan mata gratis, serta bazar murah bagi masyarakat Cikundul Lembur Situ. Tidak hanya pengobatan gratis dan bazar murah, DPD Partai Perindo juga mensosialisasikan visi misi dan program pasangan calon nomor urut 1 kota Sukabumi ini. Pemeriksaan kesehatan dan sembako murah ini sebagai bentuk wujud bagaimana luar biasa dukungan Partai Perindo untuk memenangkan kelihatan pilkada di Kota. Dan alhamdulillah antusias masyarakat sangat banyak, kita hampir sampai 200 peserta dan mungkin kedepannya kita akan menyelenggarakan di beberapa titik khususnya di wilayah Kota Sukabumi. DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan bersama DPD Partai Perindo Toraja Utara menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi dan pemenangan calon kepala daerah pada pilkada mendatang. Mendapat dukungan dari partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tano Sudibyo, calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara nomor urut 1 Yohanes Basang dan Marten Rante Tondok optimis mampu memenangkan pilkada 2024. Ada pilihan lain dan menjadi hukumnya wajib memenangkan pasangan ini karena partai telah merekomendasi dan kita yakin karakter dan pribadi. Konsolidasi ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta sosialisasi visi misi dan program pasangan calon kepala daerah yang diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini di Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi wisata kuliner nih Nita dan juga pemirsa. Hidangan mie celor ini Nita selalu jadi yang dirindukan pecinta kuliner Palembang, betul nggak? Iya, benar sekali Anja. Tapi tidak perlu jauh-jauh nih, di kawasan Blok M Jakarta Selatan ada mie celor dengan berbagai makanan khas Palembang yang jadi buruan warga ibu kota. Berikut liputannya untuk Anda. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go! Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang. Udangnya manis, fresh. Terus ada telur, jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya. Karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan, dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cayani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Pemirsa, Lido Lake Resort by MSC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 dengan menggelar berbagai kegiatan menarik untuk masyarakat. Perayaan ulang tahun yang dibuat kali ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Diawali dengan pemotongan kue dan pemberian rewards kepada karyawan dan tamu hotel Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor, Jawa Barat. Berbagai agenda menarik disuguhkan dari olahraga pound feet, mendatangkan para pelaku UMKM hingga sosialisasi kegiatan ramah lingkungan yang dihadiri 156 peserta dan masyarakat secara antusias. Kegiatan sosialisasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, seperti pemanfaatan limbah plastik yang diubah menjadi karya seni, juga turut memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Hotel Bintang 5 di bawah naungan MNC Land ini. Acaranya dikemas dengan sangat menarik sekali tentunya oleh mereka, oleh manajemen, sehingga pesertanya tuh antusias banget, cukup menarik. Terus buat Lido Lake Resort juga di ulang tahun yang ke-6, semoga kedepannya tambah sukses dan konsisten untuk bisa menjadi resort terbaik di Bogor. Kehadiran kita di Bogor ini bisa bermanfaat, sehingga pada acara ini kita mengajak semuanya untuk semangat, melalui Found Fit, kemudian juga kita mengajak semua orang untuk ramah lingkungan, menjaga lingkungan melalui training environment sustainability, kemudian kita juga mengajak UMKM untuk turut serta mengikuti dan memeriahkan acara ulang tahun Lido ini yang ke-6. Diharapkan pada anniversary ke-6 Lido Lake Resort by MNC Hotel bisa terus tumbuh menjadi resort terbaik di kawasan Bogor dan selalu konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anggita Maura, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, puluhan ton ikan milik para petani jaring apung Waduk Saguling di Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mati. Akibatnya para petani ikan mengalami kerugian ratusan juta rupiah.
Video amatir memperlihatkan ribuan ikan milik petani jaring apung Waduk Saguling, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Bandung Barat, mati akibat cuaca ekstrim. Para petani keramba jaring apung mendapati ribuan ikan mati secara mendadak telah berlangsung selama 4 hari. Berbagai jenis ikan seperti nila, bawal, mujair, hingga ikan mas tak mampu bertahan hidup di kolam. Ironisnya, ribuan ikan yang mati secara mendadak ini dalam kondisi siap panen. Akibat peristiwa ini, para petani ikan merugi hingga ratusan juta rupiah. Kemarin kalau lagi pas surut, terus hujan, terus besoknya nggak ada cuacanya nggak ada panas, biasanya terjadi kemabukan. 7 ton, dua petani sih. Dua petani sekitar 7 tonan itu kalau diuangkan berapa? Diuangkan kalau kali 140 juta, 100. Untuk mengurangi kerugian, para petani jaring apung menjual ikan-ikan yang masih mabuk dengan harga cukup murah kepada warga. Para petani ikan berharap adanya bantuan pemerintah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.